Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang berpusat di Jawa. Berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527. Kerajaan Majapahit mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi, juga Hayam Wuruk. Ketika itu, wilayah Majapahit sangat luas. Menurut Kitab Negara Kertagama, Majapahit membawahi 98 kerajaan di Nusantara, terbentang mulai Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Kepulauan Pasifik. Meski kekuasaannya meliputi banyak wilayah di Nusantara, bahkan hingga tanah seberang, Majapahit digerus kehancuran karena perang saudara. Melemahnya Majapahit berawal dari wafatnya Mahapatih Gajah Mada pada tahun 1364. Gajah Mada adalah tandem sejati bagi Hayam Wuruk. Ketiadaan Gajah Mada menyebabkan sang raja terpuruk dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1389. Wafatnya Hayam Wuruk juga Gajah Mada menyebabkan terjadinya banyak perselisihan antara keluarga kerajaan yang mengganggu kelancaran pemerintahan. Hal itu pula yang mengakibatkan stabilitas kerajaan Majapahit semakin rapuh, sehingga banyak wilayah taklukan mulai melepaskan diri, lalu menjadi kerajaan otonom. Prasasti terakhir yang diterbitkan atas nama Maharaja Majapahit adalah Waringin Pitu, berangkat tahun 1447, diterbitkan oleh Maharaja Sri Kertawijaya. Pada Candi Cetho didapati sengkalan berupa 3 ekor katak, mimi, ketam, seekor belut, dan 3 ekor kadal. Menurut Beret Kemper, epigraf asal Belanda, sengkalan belut berarti 3, wiku bermakna 7, anahut 3, sedangkan mimi berarti 1, atau sengkalan 1373 Saka alias 1451. Dalam serat Pararaton, Raja Dyah Kertawijaya tidak lama memerintah karena ia meninggal dunia dan kemudian didharmakan di Kertawijayapura. Berdasarkan prasasti Waringin Pitu, yang menjadi Raja Majapahit selanjutnya adalah Bredaha Ratu Jayaswari, Permaisuri Kertawijaya, yang memerintah tahun 1453 hingga 1474. Dalam serat Pararaton disebutkan tahta Majapahit diperintah secara bergantian dalam waktu singkat oleh putra-putra Dyah Kertawijaya, yakni Raja Sawardana, Giri Sawardana, serta Dyah Suprabawa. Mereka saling berebut kuasa untuk menjadi raja muda atau putra mahkota pada masa pemerintahan yang sudah lemah. Dyah Kertawijaya beristrikan Dewi Anarvati dari kerajaan Campa yang beragama Islam. Pada masa selanjutnya, di Majapahit sudah lahir beberapa orang ningrat berdarah campuran yang menjabat posisi penting di kerajaan.
Sejak saat itu pula kaum muslimin mulai mendapat perhatian lebih dari para petinggi Majapahit. Para pelaut Portugis yang datang ke Jawa pada awal abad 16 masih mencatat nama Majapahit sebagai negara yang terletak jauh di pedalaman Jawa dan berada jauh di hulu Sungai Berantas, yang bermakna berada di Kediri. Pada saat yang sama, muncul Kesultanan Demak di pantai utara Jawa. Perang saudara yang berlangsung terus-menerus mengakibatkan pengawasan wilayah kekuasaan kian merenggang. Ketika Kertawijaya wafat pada tahun 1453, masih terpantau setidaknya 14 negara bawahan atau negara sekawat bumi yang menjadi bagian Majapahit. Namun ketika akhir masa pemerintahan Ratu Jajaswari, telah bermunculan wilayah baru seperti Demak, Pengging, Giri, Sengguruh, Teposono, Garuda, dan Surabaya. Munculnya sejumlah wilayah baru itu bukan pertanda kekuasaan Majapahit kembali berjaya, tapi malah sebaliknya. Kemunculannya merupakan dampak dari perpecahan internal di sejumlah daerah kekuasaan Majapahit. Perpecahan kian marak ketika Ratu Jajaswari mangkat di tahun 1474. Peringatan pendirian tempat perwatan atau tempat untuk membebaskan diri dari kutukan pada tahun 1397 Saka, kemudian ditafsirkan sebagai penanda keruntuhan Majapahit pada tahun 1475. Terdapat setidaknya 3 wilayah yang muncul, yakni Demak di bawah Adipati Demak, Raden Fatah, Adipati Kediri, Girindrawardana, Dyah Ranawijaya, dan Kerajaan Gelgel di Bali, yang memasuki masa keemasan di bawah pemerintahan Dalem Waturenggong. Semuanya mendaulat diri sebagai pewaris syah tahta Majapahit. Sekitar 2 km dari Candi Cetho terdapat Candi Sukuh. Kedua candi ini dianggap kontroversial karena bentuknya yang kurang lazim akibat penggambaran alat-alat kelamin manusia secara eksplisit pada beberapa figurnya. Pada Candi Sukuh terdapat relief Kidung Sudamala yang dipahatkan di bangunan candi. Semuanya dipahat dalam bentuk 2 dimensi. Relief Kidung Sudamala pada Candi Sukuh mempunyai lebih banyak adegan cerita dan terpahat berurutan di dasar candi. Berbeda dengan relief di Candi Tegowangi Kediri yang hanya terdiri dari 6 adegan cerita. Isi Kidung Sudamala adalah pensucian yang dilakukan Sadewa untuk membebaskan Dewi Uma dari noda sehingga menjadi suci kembali. Dalam masyarakat Jawa, pensucian atau pembebasan dari noda masih dilakukan dalam tradisi yang dikenal dengan nama ruatan. Upacara ruatan adalah sarana untuk membersihkan noda, kesialan dan malapetaka yang ditafsirkan sebagai rangkaian kejadian pada masa akhir Kerajaan Majapahit, sebagai usaha terakhir untuk mempertahankan eksistensinya. Akibat sering terjadi gesekan hingga pecah peperangan di antara keluarga, ibu kota Kerajaan Majapahit pada masa itu berpindah ke wilayah pedalaman, yaitu Kedaha, Kediri. Girindrawardana Dyah Ranawijaya memenangkan legitimasi secara de jure. Namun secara de facto, Imperium Majapahit yang bercorak maritim sudah dikuasai Demak.
Tahta yang diwarisinya telah menyusut menjadi negara kecil di pedalaman, bercirikan agraris, tanpa wibawa, dan terkucil dari pergaulan dunia. Menurut penjelajah Portugis Tommy Pires, Kesultanan Demak pada masa itu digambarkan sebagai kota yang makmur. Terdapat 8.000 sampai 10.000 rumah dan di tanah sekitarnya menghasilkan beras yang sangat melimpah. Tommy Pires menulis, Demak mempunyai sekitar 40 kapal jenis jung yang melayani perniagaan ke berbagai daerah di Jawa, Sumatera, juga Kalimantan. Menurut MC Rikles, negara Islam yang paling penting di wilayah pantai utara Jawa pada awal abad ke-16 adalah Demak. Pada masa itu, Demak merupakan pelabuhan yang sangat ramai. Meski timbunan lumpur yang sangat banyak di pantai pada abad-abad berikutnya telah menjadikan letak Demak menjadi beberapa kilometer jauhnya dari laut. Portugis menyebut nama Rodin sebagai penguasa Demak selanjutnya, yang kemungkinan besar identik dengan Trenggono. Pate Rodin adalah orang yang menegakkan hegemoni Demak di Jawa yang bertahan lama. Tradisi-tradisi Jawa yang kemudian menyebutkan bahwa Sultan Trenggono memerintah Demak sekitar tahun 1521 sampai 1546. Trenggono mengatur perluasan pengaruh Demak ke arah timur dan barat. Selama masa pemerintahannya, kerajaan Hindu-Buddha Majapahit benar-benar runtuh, yakni sekitar tahun 1521.